Make America Great Again adalah paradoks dari slogan Make America Great Again yang dengan alasan menyeimbangkan defisit perdagangan AS dengan 60 negara lain sampai berani mengambil keputusan sepihak yang melanggar perjanjian WTO dengan menetapkan reciprocal tariff ugal-ugalan. Harapannya adalah agar pengusaha Amerika merelokasi pabriknya yang ada di luar negeri kembali ke dalam negeri untuk menciptakan peluang kerja dan pertumbuhan ekonomi. Saya bukan pakar ekonomi, hanya bermodalkan common sense saja. Sangat heran dengan strategi aneh itu. Kok untuk mengatasi defisit perdagangan malahan dengan menaikkan reciprocal tariff gila-gilaan? Bukankah akibatnya harga-harga di dalam negeri Amerika akan melambung tinggi? Akibat pengusaha pasti meneruskan harga beli plus tarif kepada harga jual yang dibayar konsumen. Dengan begitu, bukankah daya beli masyarakat akan tergerus biaya hidup tinggi? Ketika daya beli melemah, konsumsi merosot, bukankah omset perusahaan dan volume produksi akan anjlok? Ketika biaya operasional melambung dan penghasilan anjlok, bukankah konsekuensi logisnya adalah melakukan efisiensi biaya dramatis, termasuk melakukan PHK massal, dan atau jika sudah parah, bangkrut? Make America Great Again mengharapkan pemerintah AS berpikir ulang dan bisnis lain bahwa logika bisnisnya untuk menghadapi defisit neraca perdagangan yang artinya membeli atau import lebih banyak dari menjual atau ekspor dengan memikirkan ulang strategi total untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk atau jasa Amerika agar bisa dijual lebih banyak daripada yang diimpor. Sederhana bukan? Kok malah main kasar? Make America Great Again juga agar pemerintah AS paham bahwa merelokasi bisnis kembali ke Amerika dari negara lain bukanlah hal gampang. Amerika harus introspeksi. Kenapa pengusahanya berproduksi di luar negeri? Untungnya apa jika dipaksa kembali ke AS? Menurut saya, itu seperti mimpi di siang bolong jika tidak memahami esensinya. Tenaga kerja AS di sektor manufaktur tidak kompetitif jika dibandingkan dengan tenaga kerja di beberapa negara seperti China, India, Indonesia, Vietnam dari beberapa faktor. Usia pekerja di AS rata-rata 45 tahun dengan pendidikan minimal high school dengan gaji 77.766 US dollar atau setara dengan 1,3 miliar rupiah per tahun. Sebagai tambahan, di luar upah pekerja yang sudah terlanjur sangat tinggi, juga usia pekerja yang tidak mengikuti perubahan teknologi. Sehingga selama ini banyak PHK massal disebabkan karena pabrikan menerapkan otomatisasi dan robotisasi. Di China, usia rata-rata 39 tahun dengan pendidikan minimal high school dengan gaji 17.820 US dollar atau setara dengan 300 juta rupiah per tahun. Di India, usia rata-rata 29 tahun dengan pendidikan 52,4% lulusan SD dan 37,8% lulusan SMP dengan gaji 1.776 US dollar atau setara dengan 30 juta rupiah per tahun. Di Indonesia, usia rata-rata 30 tahun dengan pendidikan rata-rata lulusan SMP dan yang lebih teknis lulusan SMA atau sederajat dengan gaji 2.135 US dollar atau setara dengan 36 juta rupiah per tahun. Di Vietnam, usia rata-rata 32 tahun dengan mayoritas berpendidikan SMP dan SMA dengan gaji 1.800 US dollar atau setara dengan 30 juta rupiah per tahun. Sebagai tambahan, karena Vietnam mempunyai sistem pendidikan yang kuat dan banyak sekolah kejuruan seperti di Vietnam Tengah, makanya banyak pekerjanya yang cukup melek teknologi. Semoga Make America Great Again ini menjadi seperti air es yang mengguyur wajah yang ngantuk, agar sebelum melakukan kebijakan apapun yang menyangkut hajat hidup banyak orang, jangan mengandalkan arogansi, melainkan akal waras.